Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas apakah benar di Indonesia ini terjadi rekayasa cuaca. Rekayasa maksudnya jadi lebih sulit hujan. Kalau penulisnya termasuk yang percaya telah terjadi rekayasa cuaca. Nggak peduli siapa sing modali, tapi ya harusnya sekarang itu hujan. Harusnya tadi itu hujan. Sudah mendung, sudah ya bahkan rintik-rintik loh ya. Bisa batal. Di sini daerah Surabaya ini termasuk yang belakangan, paling belakangan hujan. Daerah seputar Bunguras sih, daerah seputar daerah terminal Surabaya itu merupakan daerah yang paling minim hujan, dan kayaknya sampai sekarang belum hujan ya dari setahu penulis. Dari kasusnya aja lah, di rumah penulis sudah hujan ya minggu lalu, itu cukup deras juga, jalan sampai basah. Tapi ya tentu daerah Bungurasnya nggak hujan. Dari kantor juga sudah hujan ya, tapi ya tentu daerah Bungurasi tidak hujan. Jadi jelas ada rekayasa cuaca, karena kok daerah yang sebelah baratnya sudah hujan, daerah timurnya sudah hujan, dan katanya juga daerah utara sudah hujan. Kok daerah Bungurasi sekitarnya itu kok belum hujan? Itu jelas ada masalah. Dan ini kita masih ngomong soal regionalnya saja. Rasanya juga ada daerah-daerah lain antara sini sampai daerah mana ya. Katanya soalnya Kediri sudah hujan. Kediri itu lebih barat lagi. Daerah Mojokerto katanya juga sudah hujan. Dan dari Mojokerto ke sini kayaknya bisa aja ada yang belum hujan. Padahal sebelahan ya kabupatennya, sebelahan dengan di sini. Dalam satu kota, di kota yang sama, daerah sekitar Surabaya sini ada yang belum hujan. Dari kota yang berbeda malah udah ada yang hujan termasuk sering. Ada apa di daerah sekitar sini? Jelas bahwa ada di daratan yang membuat hujan itu jadi lebih sulit turun. Untuk sementara kita nggak menduga-duga dulu, tapi dari faktanya saja lah. Fakta bahwa ada daerah dalam satu kota yang belum kena hujan, padahal daerah lain-lain sudah. Sayangnya penulis nggak bisa kasih bukti ya, bukti bahwa daerah ini hujan, daerah ini enggak, itu ya. Karena ya pas lagi hujan nggak lagi naik sepeda motor ya. Sananya pas lagi naik sepeda motor bisa lah, mau jalan ke arah mana gitu. Satu lagi yang menghalangi hujan adalah yang dari langit. Penulis sudah ya cerita beberapa kali ya bahwa yang jadi pengganggu hujan di negara kita itu adalah chemtrails, awan dari pesawat. Penulis nggak peduli apakah itu merupakan ketidaksengajaan atau merupakan kesengajaan. Yang jadi masalah adalah mengapa kok tidak ada yang menangani soal itu. Dari sisi pengamatan saja ya, awan jelas-jelas terganggu ya oleh keberadaan chemtrails, awan natural, awan alami. Sudah sering sekali ya bahwa awan-awan yang hitam-hitam sudah mau hujan ya,
itu batal, tiba-tiba batal. Padahal sudah udara dingin, awan hitam itu muncul kayak sekarang ini awan hitam muncul ya. Kalau kondisi normal itu sudah hujan. Tapi sering sekali batal ya, batal terus kemudian di belakangnya ada trails, ada asap pesawat yang bergaris lurus. Asap bergaris ini mungkin ada yang ngomong, oh itu jalur ya, jalurnya pesawat. Tapi kok mengapa kok jalur pesawat milih-milih? Kenapa kok lewatnya selalu di atas rumah penulis, selalu di atas kantor penulis? Apa ketepaan Pak? Kebetulan. Karena hal yang sama juga terjadi kalau misalnya penulis keluar kota. Penulis taruh cuman di tempat terbuka, di rumah saudara. Terus tiba-tiba muncul awan bergaris. Padahal sebelumnya sama sekali tidak ada awan bergaris. Setelah penulis pasang alat itu, dalam waktu beberapa jam gitu ya, jadi muncul awan bergaris dan posisinya tepat di atas kepala. Kebetulan kah? Dan kadang juga ya, kadang juga terjadi awan bergaris itu selalu ada jaraknya satu sama lain, dan jaraknya ini konsisten. Ya mungkin ada yang ngomong, oh iya itu kena angin jadi bergeser ya. Nah, tapi mengapa waktu awalnya itu ada di sebelah selatan posisi penulis ya, di sebelah selatan posisi penulis, terus agak siangan jadi ke utara? Itu pesawatnya itu yang pindah posisi, bukan dari asapnya yang kena angin, ketiup angin. Kan aneh toh, mengapa kok jalur penerbangan dibuat seperti apa, nyebar menyemai tanaman gitu ya, sedikit makin lama akhirnya nutup seluruh rangka. Nah, kita terus pindah ke bagian asumsinya, bagian apa jenenge, perkiraane ya. Dari perkiraan untuk yang daratan, penulis itu sudah lama curiga dengan yang namanya orgonite. Apalagi ketika yang ngajari orang Indonesia untuk bikin orgonite ini adalah orang luar negeri, orang Inggris, namanya Dan Daum. Orangnya masih ada kok sampai sekarang. Ini orang Inggris yang bertempat tinggal di Bali. Boh kerjane opo gak tahu diomongno. Tapi dia kaya, punya banyak uang ya. Tapi anaknya motornya cuma motor Tiger ngono ya, gak tahu ngomong duwe mobil. Tapi ya, dia punya rumah. Punya rumah itu artinya ya sangat, ya punya uang lah ya. Karena dia tinggalnya kalau nggak salah di Denpasar. Denpasar punya rumah. Wah, hebat banget itu. Di Denpasar punya rumah, jelas bukan orang biasa ya. Rasanya kok seperti itu. Dari email ada yang ngomong Dan Daum itu orang Inggris, terus orang Yahudi. Penulis nggak tahu apa itu benar atau enggak, tapi yang ngomong email dari orang luar. Boh emailnya saya ono apa enggak, tapi ya penulis tahunya dari email bahwa oh dia orang Inggris dan dia orang Yahudi. Entah apakah ada hubungan atau enggak ngerti. Penulis sendiri menemukan beberapa kejanggalan dari apa yang dia sebarkan. Dari sisi resepnya, resep yang dia perkenalkan ke orang-orang Indonesia, resep yang disebar oleh Dan Daum itu beda ya dari resep awal-awal orgonite. Orgonite tuh awalnya katanya sih dari meniru apa yang dibuat oleh Carl Wells. Yang niru pertama adalah Donald Croft ya.
Organite sendiri merupakan merek yang sudah didaftar dagang oleh Carl West. Dan Donald Trump kemudian memperkenalkan Organite yang dilengkapi dengan kristal. Pada saat itu yang namanya logam itu nggak boleh pakai aluminium. Yang dibolehkan adalah pakai tembaga ya. Jadi logam yang dipakai adalah tembaga, bukan aluminium. Kalau kita lihat instruksi cara membuat orgonet di versi awal-awal ada ya. Mbah lali, moga-moga bisa nemu lagi videonya. Itu diperkenalkan bahwa orgonet harus dibuat dari bahan tembaga. Kalau dari logam lain ada kemungkinan punya efek buruk. Nah, Dan Daum memperkenalkan orgonet dengan resep harus pakai aluminium. Alasannya apa? Karena biar energinya kuat. Dia sendiri ngaku, Dan Daum ini bisa melihat energi, bisa melihat efek dari alat yang punya energi orgon gitu katanya. Katanya dia mengembangkan dari lihat di langit, terus lama-lama dia bisa lihat energinya seperti apa. Terus nggak tahu caranya dia bisa mendapatkan energi. Tapi yang aneh adalah Indonesia itu nggak sedikit orang yang punya bakat metafisik. Banyak dukun lah wis kasarannya. Banyak orang yang bisa lihat jin. Tapi mengapa kok mereka nggak bisa lihat energinya orgonite? Dan penulis juga curiga. Karena apa? Penulis pernah minta ukurkan energinya dari Cemenite. Cemenite jelas ada energinya. Cemenite bisa membuat kompor gas jadi lebih irit, api jadi lebih biru. Kelihatan efeknya, nyata. Apinya juga lebih panjang. Api juga gampang dibedakan dari kompor-kompor normal, karena apinya panjangnya jadi panjang sekali. Kompor lain nggak mungkin apinya bisa sepanjang kompor Cemenite atau kompor Purkapasitor. Tapi apa yang terjadi? Dan Daum ngomong energinya nol. Dan Daum bukan orang satu-satunya yang bisa lihat energi kan ya. Dan pernah penulis apa? Ada dari biogeometri. Orangnya dari biogeometri, orang Arab, bukan orang Arab, orang Mesir ya. Biogeometri itu dari Mesir. Atau dari mana? Syria, bolah wis, bo. Tapi yang jelas orang biogeometri ini bisa lihat energi. Dia bisa lihat energi juga dari peta. Dari peta dia bisa tahu energinya daerah ini bagus atau jelek. Dan dia bisa lihat energinya Cemenite. Katanya energinya seperti energi piramid yang green ya. Penulis nggak tahu energi piramid yang mana, karena di piramid itu ada tipe energi kalau menurut pengetahuan penulis berdasarkan uji fisika. Ya nggak tahu lah. Tapi yang jelas orangnya bisa deteksi energi Cemenite, sementara Dan Daum tidak. Dari klaimnya bisa lihat energi, Dan Daum itu sering ngasih petunjuk-petunjuk ya untuk mereka-mereka yang membuat orgonet. Dan ini dilakukan di Indonesia, forum yang berbahasa Indonesia. Di Indonesia dia nggak terkenal sebagai Dan Daum, tapi terkenal sebagai Bali Gifter atau Edostar. Jadi mungkin ada yang pernah tahu itu orangnya ya orang Inggris Yahudi itu ya. Nah, yang jelas dari Dan Daumnya sendiri itu kalau ngomong selalu positif. Jadi kalau ada yang mengeluh gak direken. Jadi contoh ada yang beli produk dari dia ya, ditaruh di kamarnya, terus mengeluh kok jadi pusing, nggak akan dijawab oleh dia. Dia cuma akan menjawab orang-orang yang punya komentar positif.
Barusan ada PCX 160 ya, aneh kok macet di kono. Kabar negatif gak diomongi juga, dia berubah pendapat ya. Awalnya di awal-awal Orgonet dia ngomong bahwa Orgonet itu bisa memperbaiki cuaca. Tapi terus kemudian belakangan setelah debat dengan penulis, karena penulis kok melihat cuaca penulis waktu itu gak ada yang namanya angin puting beliung, gak ada yang namanya hujan berlebihan, gak ada yang namanya cuaca ekstrim. Dan saat itu Bali cuacanya ekstrim. Penulis protes karena dia pernah sebelumnya ngomong cuaca jadi baik ya. Padahal pada saat itu jelas cuaca di Bali tidak dalam kondisi baik. Cuaca di sekitarnya juga parah. Ada angin puting beliung dan macam-macam yang ia sebut itu adalah efek baik dari Orgonet. Penulis protes, terus dia akhirnya mengeluarkan statement bahwa Orgonet tidak bisa memperbaiki cuaca. Dia ngomongnya agak aneh ya, karena dia bukan orang Indonesia asli. Ngomongnya adalah Orgonet tidak baiki cuaca. Ya penulis wis putus asa dengan orang itu. Yang penulis kecewakan adalah sampai sekarang masih banyak orang-orang yang menyebar Orgonet di Indonesia. Banyak yang buat disebarkan ke alam tanpa cek dulu efeknya seperti apa. Padahal ya dari mereka-mereka yang pasang Orgonet cuacanya itu jadi buruk, hujan itu jadi jarang, terus sekali hujan itu sangat berlebihan sampai badai petir, banjir, tanah longsor dan seterusnya. Itu adalah ciri buruk ya. Ciri cuaca hasil energi yang buruk. Nah sekarang yang di langit, entah apakah itu konspirasi atau apa, entah apakah itu kebetulan atau enggak, tapi efek dari pesawat jet, efek trails itu sudah banyak terdokumentasikan di dunia penelitian, di dunia ilmiah. Sudah banyak peneliti-peneliti yang mengungkapkan bahwa ini asap berbahaya. Trails ini adalah punya efek global warming, punya efek regional warming, punya efek pemanasan. Dan adanya trails ini juga mengganggu siklus air, mengganggu siklus terbentuknya awan dan hujan. Sudah sering diamati bahwa di daerah yang sering ada trailsnya, itu awan alaminya akan hilang. Jadi ketika muncul trails, awan alami akan hilang karena trailsnya itu memaksa air atau uap air yang ada di langit untuk nempel ke trailsnya itu. Jadi warnanya jadi putih, jadi asap. Itu karena menyedot uap air di daerah tersebut. Sehingga hasilnya apa? Karena uap air terserap oleh trails, maka awan-awan alami akan hilang karena asapnya pindah semua ke trails. Dan trailsnya sendiri karena tinggi, itu sulit membentuk hujan. Dan partikel-partikelnya juga akan mengambang lama di stratosfer. Dan ini akan membuat langit menjadi hilang sama sekali awannya, atau kalau muncul awan, awannya adalah awan tinggi. Saat hilang pun sebenarnya adalah sebenarnya masih ada butiran-butiran tersebut. Oleh karena itu langit jadi warnanya putih. Jadi langit putih itu adalah efek dari trail juga. Kalau di dunia ilmiah, awan yang nggak kelihatan ini disebut sebagai subvisible clouds. Dan ini jadi efek pemanasan juga. Jadi kalau cuaca jadi sangat panas, malam hari pun panas, itu salah satu efek dari trails itu. Dan anehnya, walau sudah diketahui oleh para ahli bahwa asap itu membentuk masalah seperti itu,
Tidak ada pembatasan, tidak ada aturan, tidak ada usaha untuk mengurangi itu. Anggap sajalah itu bukan suatu kesengajaan. Tapi tidak adanya usaha itu sudah jadi suatu konspirasi sendiri. Apalagi ketika penulis lihat sendiri banyak bukti bahwa itu adalah kesengajaan. Karena kalau nggak sengaja, ya masa lewatnya ke pas daerah-daerah yang mau hujan, ke awan hujan tiba-tiba muncul trails. Kalau itu bukan kesengajaan, mengapa kok jadi membentuk garis-garis yang seperti melintang, yang kemudian awan-awan normalnya hilang semua digantikan oleh awan tinggi atau langitnya jadi putih. Jadi penulis yakin lah ya, sekarang cuaca itu sedang dimanipulasi. Yang satu dilakukan di darat, yang dilakukan sayangnya oleh orang Indonesia sendiri, mereka ikutan merusak cuaca. Yang nomor dua adalah dari langit, dari trail sini. Maaf ya penulis ulang-ulang terus topik seperti ini, karena penulis sebelumnya juga pernah ngomong. Tapi ya gimana ya, sekarang ini harusnya sudah hujan. Sekarang ini November, pertengahan November, sudah waktunya hujan. Tapi kok mengapa belum? Hujan juga mestinya periodik ya. Tapi mengapa sekarang kok belum? Padahal ini tadi awannya hitam kelam. Sudah dingin, mengapa kok belum hujan? Ya ini ya yang penulis khawatirkan. Jangan-jangan cuaca di Indonesia ini disetel biar nggak bisa hujan. Ada sih positifnya, karena sekarang banyak orang punya motor Honda yang pakai rangka ESAF. Kalau jarang hujan ya motornya nggak patah. Tapi ya di sisi lain ini hujan ya penting bagi kehidupan. Penulis takutkan kalau sudah tertunda kayak gini, begitu sudah hujan, hujannya akan jadi sangat ekstrim. Yang bikin hujan ekstrim itu apa? Ya karena hujannya ditunda-tunda terus. Jadi begitu hujan langsung piwor, gak karu-karuan. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kemarin hujan. Ya walau seperti kelihatan sampai cukup basah sawahnya. Ya ini karena hujannya lama ya, kehalang oleh chemtrails. Jadi ya kemarin akhirnya jadi hujan juga. Ya semoga hujannya bisa merata ke seluruh tempat.